Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami ada. Semua hanya karena Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami percaya bahwa tanpa kasih-Mu yang sempurna dan besar, sungguh kami akan binasa. Tapi kami bersyukur sekali lagi pagi hari ini betapa Engkau begitu mengasihi kami. Dan Kau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdiri saat ini Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kami terima segala sesuatu yang menjadi bagian daripada kami, dari kerajaan surga. Dan terlebih juga Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, sekalipun kami masih ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini, namun kami aman, kami dipelihara, kami penuh dengan kasih karunia Allah, karena Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu ini semua hanya karena karya-Mu di atas kayu salib, semua hanya karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan Bapa, kami percaya pagi hari ini Engkau siap untuk menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu, karena Engkau tahu benar kami perlu isi hati-Mu. Karena itu Bapa, kami berserah penuh dan kami izinkan Allah Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Sungguh kami rindu untuk mengerti, untuk memahami kedalaman isi hati-Mu. Dan biarlah roh hikmat dan pewahyuan itu turun atas setiap kami saat ini juga. Terima kasih Tuhan, Kau yang kuasai ruangan ini, Kau yang berkati anak-anak-Mu dari yang masih kecil, Victory Kids, sampai dengan yang paling lanjut, baik yang on-site maupun juga yang online. Di dalam nama Yesus, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Sekali lagi kami siap, karena kami percaya Engkau terlebih siap untuk mengisi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami bersyukur, kami percaya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, happy birthday ya, selamat ulang tahun buat Gereja Rehoboth Jemaat Berea yang ke-30. Sudah ucapkan selamat ulang tahun, kalau belum kasih selamat ulang tahun, saya kasih kesempatan ya sambil berdiri bilang happy birthday to you. Tunjuk saudaranya kiri, kanan, depan, belakang, karena ulang tahun ya. Iya, happy birthday to you. Happy birthday to you. Tetap bangkit berdiri ya sebentar ya. Nah sekarang saya mau absen dulu nih pagi hari ini. Mana adik-adik Victory Kids, boleh angkat tangan ya. Yud, mana Yud? Saya tahu Yud di bawah 30 tahun ya. Tapi hari ini ulang tahun loh. Jadi artinya hebat banget ya, umur jasmani kamu di bawah 30 tahun tapi hari ini kamu ulang tahun yang ke-30. Karena gereja Tuhan tadi bicara tentang diri kita ya. Boleh dengan perlahan sambil duduk bilang happy birthday to me. Ya, dan boleh silakan duduk. Puji nama Tuhan. Thank you ya buat tim Praise and Worship, luar biasa. Boleh memuji dan menyembah Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom ya, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semua. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudaraku tuh jemaat yang mungkin mengikuti secara online. Karena mungkin ada di luar kota atau mungkin juga kelemahan fisik, dan saya percaya roh Tuhan tidak terbatas. Ya pagi hari ini roh Tuhan juga boleh menjamah dan melawat Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti secara online. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan sama-sama dengerin firman Tuhan kembali, dan sepanjang bulan ini kita belajar satu tema, stay on you. Ya, kalau tema tahun ini Bapak Ibu Saudaraku masih ingat temanya apa? Walk in Jesus Christ ya. Dan tema stay on you ini diambil dari satu ayat, yaitu di Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ya, ini udah ditampilkan di depan.
Saya mau review sebentar supaya kita ingat ya di bulan ini ya. Oke, yang pertama kita udah belajar tentang Tuhan akan, ya, you will. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. You will, Tuhan akan. Di Nehemia ditulis ya bahwa Tuhan akan. Tuhan akan apa? Tuhan akan berikan hati yang baru. Karena akibat dosa hati manusia menjadi keras seperti batu, tidak bisa berubah. Ya, dan Tuhan bilang aku akan memberikan hati yang baru. Aku akan memberikan roh yang baru. Karena roh manusia sudah mati akibat dosa. Tuhan yang akan memberikannya. Manusia mau berusaha seperti apapun tidak akan pernah bisa berkenan. Karena memang sudah jatuh dalam dosa, rohnya sudah mati. Dan kita lihat betapa Tuhan baik, yang dosa manusia yang tanggung jawab Tuhan. Yang dosa manusia tapi Tuhan yang tolongin. Padahal dia pencipta. Harusnya kalau pencipta suka-suka pencipta. Mau dibasmi, mau dimusnahkan, suka-suka pencipta. Apalagi yang diciptainnya nakal lagi gak mau nurut. Tapi kita lihat betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dan Tuhan bilang aku akan. Ya, jadi Tuhan yang kerjakan. Kemudian apa? Tuhan akan menjaga siapa? Menjaga kita di dalam apa? Di dalam satu damai yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah belajar ternyata damai itu ada dua. Damai yang dari Yesus dan damai yang dari dunia. Dan kita perlu bisa bedakan ini. Kalau damai dari dunia itu sifatnya cuma sementara. Damai dari dunia, Bapak Ibu Saudaraku harus berjuang kejar itu. Damai dari dunia itu sifatnya di luar, bukan di dalam. Makanya kalau nggak ada uang, terus orang rasa nggak damai. Kalau sakit, terus orang rasa nggak damai. Kenapa? Karena itu damai dari dunia. Tapi damai dari Tuhan Yesus itu sempurna. Sekalipun, meskipun kita sedang menghadapi badai, sekalipun mungkin kondisi keuangan kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi Yesus bilang, aku kasih damaiku. Damainya Yesus tuh dari dalam, bukan dari luar, bukan dari situasi kondisi. Makanya sempurna. Masih ingat adik-adik Victory Kids belajar bagaimana Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu yang wah padahal badai ombak besar sekali ya. Tapi Tuhan Yesus bisa tidur dengannya karena Tuhan Yesus selalu damai. Dunia ini akan semakin kacau, dunia ini akan semakin gelap. Jangan bilang gitu lah, kok kamu ngedoain yang jelek. Loh, firman Tuhan yang katakan, dunia itu kan semakin kacau. Tapi anak-anak Tuhan tinggal di dalam kasihnya Tuhan, amin. Di dalam damainya Tuhan, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan kita pun diselubungi oleh damainya Tuhan. Jadi dunia mau kacau seperti apapun, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Itu ya, perfect peace, makanya sempurna, enggak dari luar. Dan Tuhan berikan, bukan karena kita lakukan sesuatu, Tuhan berikan. Dan udah gitu apa Bapak Ibu Saudaraku, dan damai itu komplit. Kalau dunia separoh-separoh, kadang-kadang orang kejar uang begitu ya. Tapi kemudian keluarga berantakan. Lah buat apa? Ya. Oke, berprestasi tapi kemudian sakit. Ya buat apa? Tapi damainya Tuhan itu menyeluruh dan kekal. Karena kalau Tuhan udah bilang ku tinggalkan, ku berikan, Tuhan gak akan ambil lagi. Amin, luar biasa ya, kita udah belajar ini ya. Kemudian mind, renewed mind, kita belajar bagaimana kita perlu mengalami pertobatan atau perubahan pikiran metanoia. Dan perubahan pikiran itu perlu agen, agennya namanya Roh Kudus dan sarananya adalah firman Tuhan. Kita perlu menyerahkan diri kita. Ya kita sudah lihat ilustrasinya yang cuci tangan dibersihkan, masih ingat ya khotbahnya Bapak Denis ya. Bagaimana pikiran kita tuh perlu terus untuk dibasuh oleh Roh Kudus lewat firman Tuhan. Gak bisa pakai perasaan sendiri, pakai logika sendiri, gak bisa. Lewat kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan diubahkan ya, renewed mind. Ya, hari ini nanti kita akan belajar tentang state on you. Kenapa bisa seperti itu? Ujung-ujungnya karena seseorang tersebut atau kita itu percaya kepada Tuhan. Dan kita sudah belajar minggu lalu, trust di sini artinya bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya dengan kuat. Ya, strong belief, powerful belief. Kita nggak mungkin percaya sama pribadi yang tidak kita kenal. Makanya pertama-tama seseorang perlu dengar dulu siapa Yesus, tahu dulu. Dari tahu
kenal lewat firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu mengalami Tuhan dalam hidupnya, makin lama makin percaya. Tapi pagi hari ini saya mau katakan iman itu anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan gak kelihatan pakai jasmani. Bagaimana mungkin kita bisa percaya sesuatu yang gak kelihatan, dia tuh roh. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan iman itu pemberian. Kalau pagi hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan yang kasih iman sama kita. Amin Bapak Ibu. Bukan karena usaha kita. Ya, jadi kita bisa lihat betapa semuanya Tuhan yang kerjakan buat kita. Kita gak ada part sama sekali. Nah hari ini ya kita akan terakhir state on you ya yang ini, dan yuk kita lihat yuk. State on you. Nah ini ya saya sediakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ternyata state on you itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan artinya teguh kalau di bahasa Indonesia. Iya, state on you di bahasa Indonesia itu artinya teguh. Stay itu artinya diam. Kalau adik-adik Victory Kids di rumah punya dogi ya, punya papi, pasti diajarin stay, sit, stay gitu ya. Artinya apa? Duduk, diem, jangan kemana-mana. Teguh, enggak goyang-goyang, enggak pindah-pindah ya. Stay itu artinya teguh. Artinya apa? Diam. Yuk kita lihat yuk. Saya udah siapkan di sini. Arti state itu apa? Ya ini diambil dari bahasa asli, saya translate ya. Kurang lebih arti state ini Bapak Ibu Saudaraku bersandar, memegang juga bisa ya, meletakkan, mengistirahatkan diri. Tapi ini yang bersandar diri kita yang bersandar sama Tuhan. Ya, memegang diri kita yang memegang Tuhan. Begitu ya. Jadi meletakkan diri kita kepada Tuhan gitu. Jadi objeknya di sini adalah diri kita. Mengistirahatkan diri, berdiri teguh atau diam diri. Atau kalau saya pakai bahasa sehari-hari biar mudah, di sini saya tulis tertuju kepadanya. Kalau Bapak Ibu Saudaraku tadi hadir sebelum ibadah mulai, ada pujian ya, stayed on him. Ya, itu juga diambil dari Yesaya 26 ayat 3 pujiannya, tertuju kepadanya, translasinya tertuju kepadanya. Jadi arti di sini state itu diam, tertuju kepada Tuhan, bersandar, meletakkan diri. Namun ada sesuatu yang aneh. Waktu saya renungkan ini, saya menemukan lagi Bapak Ibu, ternyata di bahasa Inggris itu, kalau tadi di bahasa Indonesia itu mundur sebentar satu slide. Nah ya, hatinya teguh. Kalau di bahasa Inggris itu kan mind tuh pikiran ya, hati juga ya, karena hati isinya pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, ini kan hatinya teguh. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada is state. Oke, balik lagi ke yang depan. Nah, ini ada is. Kalau Bapak Ibu Saudaraku mengerti bahasa Inggris, anak-anak yang sekolah ngerti ya. Kalau di depannya ada kata is, itu artinya pasif, bukan aktif. Jadi didiamkan, disenderkan, ya, ditujukan. Siapa yang menunjukkan? Siapa yang menyandarkan? Siapa yang mendiamkan? Apakah kita bisa selalu menyandarkan diri kita kepada Tuhan? Ketika saya renungin ini, saya bilang sama Tuhan, celaka. Tanpa Roh Kudus, saya gak bisa. Terlalu mudah saya terdistraksi dengan dunia ini, dengan masalah yang ada, dengan kesenangan yang ada. Tapi ayat ini menunjukkan sekali lagi stayed on you. Bagaimana Tuhan yang menganugerahkan kepada kita iman, Tuhan yang terus memberikan kepada kita kuasanya lewat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang terus mendorong kita untuk kita mau baca firman Tuhan, untuk kita mau dengar firman Tuhan, untuk kita bisa ngerti isi firman Tuhan. Roh Kudus yang terus mengingatkan kita apa yang Yesus pernah ajarkan and so on. Dan ini bicara bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatunya. Amin. Coba balik lagi Li, di ayat yang pertama, Yesaya 26. Lihat ini. You will keep him in perfect peace. Ini semua bicara Tuhan semua kerjakan. Wow, luar biasa. Sampai waktu itu saya sempat sharing sama Ibu Gembala. Saya bilang, semua tuh partnya Tuhan ya. Ngobrol sama Ibu Gembala, iya ya Lala, semua Tuhan. Iya. Tahu gak Mah, saya bilang, ada satu part kita. Part kita gak punya part, saya bilang begitu. Karena semua Tuhan yang kerjakan. Ya. Yuk kita lihat ya, Yesaya 26 ayat 12.
Beda beberapa ayat aja di bawahnya. Dan ini yang Yesaya katakan. Ya Tuhan, Engkau akan, di sini dikatakan akan, karena pada saat itu Yesus belum datang. Ya semua kan nubuatan ya, tapi kan kita tahu Yesus sudah datang. Yesus itu damai sejahtera yang sejati, dia Raja damai. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Karena Tuhan gak kelihatan, dia roh dan dia ada di dalam diri kita. Kita kira waktu kita bisa setia itu karena kita. Enggak, dia yang kerjakan di dalam kita, bagi kita. Waktu kita bisa melayani, waktu kita bisa mengasihi, waktu kita bisa mengampuni. Itu bukan kita, tapi apa? Dorongan daripada kuasa Allah Roh Kudus. Bapak Gembala khotbahkan itu. Waktu kita bisa melakukan perbuatan baik, itu bukan kita, itu buah roh, itu hasil daripada apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Part kita cuma percaya gak? Part kita lebih kepada mau terima gak? Satu ayat Roma 5 ayat 17, ayat ini luar biasa sekali. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Kita tahu akibat Adam jatuh dalam dosa, maka manusia semua terkutuk jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan katakan lebih benar lagi. Lebih benar lagi. Apa? Mereka, kalau kita ganti di sini katanya saya, kita. Yang apa? Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Harusnya maut ya. Tapi karena telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan hidup. Bukan cuma hidup, berkuasa. Oleh siapa? Oleh karena satu orang itu. Adam yang terakhir, siapa namanya? Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, lihat lagi. Kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tapi Tuhan berikan. Lagi-lagi bicara bagaimana Tuhan yang supply. Lagi-lagi bicara bagaimana Tuhan yang menyediakan. Part kita adalah ini sebetulnya, menerima. Pagi hari ini saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudaraku sudah terima Tuhan Yesus Kristus? Karena hanya dengan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seseorang itu akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus. Ya, kasih karunia sekali lagi adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang sebenarnya gak layak. Gak layak, karena manusia itu udah sangat bobrok. Ya. Dan yang kedua lihat ini, anugerah kebenaran. Kalau di bahasa Inggris lebih jelas ya, gift of righteousness. Gift itu hadiah. Bapak Ibu Saudaraku mau punya uang sebanyak apapun mau beli, enggak bisa. Hadiah itu ya dikasih. Enggak dijual. Dan anyway kita gak akan pernah bisa beli righteousness. Karena tidak ada seorang pun yang benar. Give. Dikasih lagi sama Tuhan. Tapi lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Jadi part kita adalah apakah kita telah menerima. Dan kasih karunia ini bukan satu kasih karunia, bukan dua kasih karunia, bukan tiga kasih karunia. Lihat, limpah, abundance. Nah pagi hari ini ada kata yang mirip dengan stay on you atau stay on Jesus atau stay on him. Dan kata itu adalah ini Bapak Ibu, telah menerima, receive. Sekali lagi lihat ya, di bahasa Indonesia ditulis telah menerima. Telah artinya telah, sudah. Ya, tetapi di bahasa Inggris atau di bahasa aslinya kelihatan tensisnya. Ini bahasa Indonesia bukan berarti salah, enggak salah Bapak Ibu. Karena memang kita telah menerima, betul ya tadi Bapak Ibu jawab, iya saya sudah terima Tuhan Yesus. Artinya kita sudah terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Tapi di bahasa Inggris atau di bahasa asli, bicara itu terjadi terus menerus, receive. Bukan had receive, bukan have receive, tapi receive. Saya jadi ngerti pantesan Tuhan Yesus bilang akulah pokok anggur kamu ranting-rantingnya. Karena pokok anggur itu terus mensuplai, terus memberikan. Sekarang pertanyaannya kita terima terus enggak? Terima terus enggak?
terima terus enggak. Makanya saya bilang ada hubungannya dengan stay on you. Stay untuk apa? Untuk terus terima anugerah daripada Tuhan. Untuk terus terima kelimpahan kasih karunia. Ya. Dan ketika saya siapin ini, Tuhan ingetin saya sama kisah ya yang saya gak akan pernah lupa waktu kecil sekolah minggu. Saya dulu pernah nari, ya fotonya juga kalau gak salah disimpan sama mama. Kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya. Waktu itu orang-orang datang sama Tuhan Yesus, dengarkan pengajaran Tuhan Yesus, ya dapetin pertolongan Tuhan Yesus, kesembuhan and so on. Sampai waktunya Tuhan Yesus bilang, harus kasih makan sebelum bubarin mereka. Yang terjadi adalah gak punya apa-apa, terbatas sekali. Ya. Dan yang ini yang dikatakan oleh murid Yesus, Yohanes 6 ayat 7. Filipus bilang sama Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar, kayaknya mereka punya uang 200 dinar aja. Ya bendaharanya waktu itu Yudas ya, disimpan di Yudas saya rasa. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Gak akan cukup Tuhan. Meskipun apa? Meskipun sekalipun atau meskipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Ini orangnya banyak sekali, 5.000 itu baru laki-laki. Mana laki-laki makannya banyak lagi ya. Benar ya laki-laki ya makannya banyak ya. Zaman sekarang perempuan juga makannya banyak ya. Ya, jadi 200 dinar gak akan cukup. Kemudian murid yang lain berkata sesuatu yang sama, yang mirip. Yaitu siapa? Andreas, saudara Simon Petrus. Dia berkata apa Bapak Ibu? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ketemu nih ada seorang anak. Dia punya 5 roti jelai, dia punya 2 ikan. Tapi apa artinya? Saya kerja sih, tapi tagihan saya banyak banget Tuhan. Apa artinya gaji saya? Anak-anak sebentar lagi mau kuliah, biaya pendidikan mahal banget. Apa artinya Tuhan 200 dinar? Mana cukup? Anak saya 3. Makannya banyak lagi misalnya. Ya. Bapak Ibu Saudariku, saya mau katakan ini gak bohong loh. Ini bener loh, ini fakta. Hanya ada 200 dinar. Bicara tentang fakta, fakta is fakta. Data is data. Itu salah, itu gak salah, itu fakta. Tapi saya mau katakan, jangan main-main kalau udah ketemu Tuhan Yesus. Amin. Cuma 200 dinar, cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi kisah ini nyata. Dan kita tahu mereka makan sampai kenyang, bukan cuma itu. Masih ada sisa. Gimana ini? Tabungan aku tinggal segini. Gimana ini? Keluargaku sekarang, anakku sekarang udah mulai ABG. Lawan terus ya ngomongnya tuh sama orang tua and so on. Kita punya fakta-fakta Bapak Ibu Saudaraku. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, bawa itu semua sama Yesus. Dan terima kelimpahan kasih karunia. Stay on Him. Stay on Jesus. Datang dan kasih itu sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bisa lakuin sesuatu yang di luar, yang di atas, yang lebih dari hanya sekedar fakta. Pertanyaan cuma satu, mau bawa gak ke Tuhan Yesus? Mau terima gak berita baik ini? Ya, lihat ini. Dan kalau pakai logikanya Filipus dan Andreas, gawat sudah. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudaraku baca nanti di rumah ya. Saya ini ambilnya dari Yohanes ya, Injil beberapa ada catat kisah ini. Ya, Tuhan Yesus enggak meresponi apa yang mereka katakan. Karena Tuhan Yesus tahu itu fakta kok. Tapi aku tuh di atas fakta, aku tuh Tuhan. Ya. Dan yang terjadi Bapak Ibu tahu kan ya, Tuhan Yesus mengucap syukur dan kemudian orang-orang makan. Muncul lagi di pertanyaan di hati saya bilang, Tuhan itu lipat gandanya gimana cara ya? Apakah ketika seseorang itu mau makan, kan udah dibagi nih ya roti ya, dimakan, gak habis muncul lagi. Makan, gak habis. Apakah begitu? Karena kita gak catat Bapak Ibu. Tapi saya sebagai anak itu mengimajinasikan bentar dulu ya. Ini
Ini mujizat terjadi bagaimana cara? Berlipat gandanya pas di mana ya? Pas kapan ya? Begitu. Nah saya cari. Puji Tuhan akhirnya ketemu satu referensi Bapak Ibu. Yuk kita klik di Yohanes 6 ayat 11. Tapi di bahasa Inggris. Karena di bahasa Indonesia Alkitab tidak mencatat. Cuma dikasih tahu dibagi-bagikan. Tapi di New King James Version dicatat seperti ini Bapak Ibu. Jesus took the loaves and fish. Jadi Yesus terima dulu apa yang ada. Yesus selalu terima. Kita bawa apa sama dia? Yesus terima loh. Kita bawa, Tuhan aku cuma punya tenaga segini. Tuhan aku cuma punya waktu segini. Tuhan saya punya pelayan praise and worship segini. Saya bawa sama Tuhan. Dan Tuhan selalu mau terima. Tuhan gak pernah tolak. Yesus terima, kemudian apa? Ini dia, belajar ya sama Yesus. Yesus mengucap syukur. Jangan ya cuman segini doang, makannya cuma nasi sama tempe sama tahu doang mah. Jangan begitu ya adik-adik Victory Kids ya. Mengucap syukur. Ya. Lihat, Yesus mengucap syukur. Kemudian apa? He distributed them to the disciples and the disciples to those sitting down as much as they wanted. Ya, Yesus membagi-bagikannya, mendistribusikannya kepada murid-muridnya. Dari sini murid-muridnya membagikan kepada orang-orang sebanyak yang orang-orang itu mau makan. Dikenyangin sama Tuhan. Dan di sini saya lihat, he distributed, Yesus membagikan. Sumbernya adalah Yesus. Bagaimana itu bisa bermultiplikasi? Semua dari Yesus. Yesus mendistribusikannya. Pertanyaannya sekarang, hei gereja Tuhan, hei gereja Rehoboth Jemaat Berea, siap gak untuk didistribusikan sama Tuhan? Atau kita cuman sibuk selalu ngomong 200 dinar gak cukup Tuhan. 5 roti 2 ikan apa artinya? Dia siap untuk mendistribusikan. Karena dialah sumber segala kelimpahan, ya, kasih karunia dan anugerah kebenaran. Amin. Amin. Pagi hari ini saya mau ajak adik Victory Kids satu, ada mic tambahan gak ya? Tunggu, saya ngincar dulu, mau siapa ya? Jason Lim, sini. Kasih tepuk tangan buat Jason. Maju ke depan Jason, sini Jason. Oke. Sini Jason. Nah ya teman-teman adik-adik Victory Kids perhatikan. Pegang mic-nya ya Jason ya, lihat ke depan sini. Lihat ke sini. Nah sini ya. Kamu kelas berapa sekarang? Oke kelas 5. Jason anaknya Tuhan Yesus? Amin ya. Oke Li, kita kasih ayatnya. Kita minta tolong Jason bacain ayatnya ya. Nah ini. Ayatnya dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Nanti Tante baca yang ayat 11, Jason baca ayat 12. Kita selang-seling ya sampai ayat 15 ya, oke? Perhatikan ya adik-adik Victory Kids ya. Yuk kita mulai ya, Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Tante dulu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jason. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Jadi di sini akulah gembala yang baik. Siapa Jason? Tuhan Yesus ya. Kemudian di sini bilang katanya Tuhan Yesus itu gembala yang baik atau tidak baik? Baik. Yang baik. Gembala yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Domba-dombanya di sini siapa Jason? Kita ya. Jason juga berarti dombanya Tuhan Yesus ya. Amin. Oke ayat selanjutnya. Tante lagi ya ayat 13. Ia lari, ini tuh lagi cerita tentang tadi gembala upahan ya Jason ya. Gembala upahan itu lari. Kenapa? Karena dia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14 Jason. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15 sama-sama ya. 2, 3.
Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Jason tunggu sebentar di sini. Oke, yuk klik gambar selanjutnya. Nah, Jason ini siapa? Tuhan Ini Tuhan, Yesus. Yesus. Ini siapa ini? Domba Domba berarti siapa? Jason, kita ya. Ini apa ini? Ada serigala. serigala. Ya, tadi ayatnya bilang Tuhan Yesus gembala yang baik ya. Tuhan Yesus bukan upahan. Jadi waktu ada serigala datang, Tuhan Yesus lindungi kita. Amin. Amin. Jadi Jason takut gak sama serigala? Enggak. Kalau ada Tuhan Yesus? Gak takut ya. Jason nanti kalau ada ulangan, berdoa minta tolong Tuhan Yesus kasih hikmat. Amin. Ya adik-adik ya, kalau ulangan, ujian, minta Tuhan Yesus kasih hikmat. Terus Jason kalau perlu apa-apa, bilang sama papi mami, ajak papi mami berdoa minta sama Tuhan Yesus. Oke, tos dulu dong, high five. Kasih tepuk tangan buat Jason, silakan boleh duduk. Iya Bapak Ibu, saya kasih gambar ini supaya kita bisa ingat. Dunia boleh semakin gelap, dunia boleh semakin kelam. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik dia berikan nyawanya buat domba-dombanya. Apa yang saat ini kita takutkan, khawatirkan kalau kita ada di dalam pelukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya. Di atas kayu salib dia katakan, it is finished. Dan Tuhan Yesus anugerahkan, ya sekali lagi saya katakan anugerahkan, berikan rohnya, roh Kristus, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu ada di dalam kita. Kenapa kita masih suka takut ya? Saya berdoa pagi hari ini, damai sejahtera Tuhan yang sempurna itu boleh melingkupi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, hati kita. Nah, Yohanes mencatat, Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang bilang, Yesus kalau ngomong gak pernah bohong, gak pernah bisa fail. Dia katakan akulah gembala yang baik. Dan gambar ini mewakili isi hati saya. Ya, saya gak peduli mau berapa banyak serigala di sekitar kita. Selama kita ada di dalam damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan. Ya, amin. Ini kita semua. Ayat terakhir yang saya mau berikan, dan saya undang para pemain musik. Ayat terakhir yang saya mau berikan di sini dari Yohanes 10 ayat 27. Ya ini ya. Dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Dan aku mengenal mereka. Domba-dombaku, aku mendengarkan suara Yesus. Dan Yesus mengenal kita. Dan kita mengikut Yesus. Saya gak tahu pagi hari ini, hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku ada di mana. Ya, tapi satu hal saya mau katakan, yuk stay on Jesus. Yuk dengerin dia memanggil kita untuk apa? Untuk dipeluk sama Tuhan. Dan bawa setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita serahkan sama Tuhan. Ya, gambar yang terakhir yang saya suka. Ya, yuk dengerin suara Tuhan dan lari. Tuhan panggil lah, kejauhan lah. Ngapain kamu lihat-lihat ke sana? Sini dekat aku. Dan saya akan berlari. Karena saya tahu suara gembala saya. Ya, dan dia panggil saya untuk peluk saya. Dan katakan sama saya, kamu baik-baik aja selama kamu bersama dengan aku. Nah saya lihat gereja Rehoboth Jemaat Berea bisa berumur 30 tahun. Bukan karena kita yang setia, bukan. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Ketika saya merenungkan ini over and over again, saya menyadari 30 tahun itu karena Tuhan yang setia pelihara kita. Tuhan yang terus mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Ya, dia yang mengerjakan segala sesuatunya. So pagi hari ini saya mau ajak kita semua ya, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan bilang sama Tuhan terima kasih.
30 tahun Engkau sudah menyertai kami semua Tuhan. Dan ke depannya ini gerejamu Tuhan. Kau boleh lakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Secara khusus saya mau undang pagi hari ini para pelayan Tuhan dan juga para pengisi acara dan juga panitia hari ulang tahun yang ke-30. Silakan untuk bangkit berdiri. Silakan, ayo para panitia, para pelayan Tuhan yang terlibat, bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Come on, ya, paduan suara, ya, berdiri. Semua yang mengisi acara hari ini, panitia, semua yang terlibat berdiri. Kalau Anda tahu Anda terlibat, Anda berdiri karena saya mau berkati. Ya, berdiri. Oke, ya, praise the Lord. Ini antara Anda dan Tuhan, berdiri. Saya mau katakan, saya tahu kalian luar biasa berjerih lelah. Dan saya mau katakan, itu semua terjadi karena apa? Karena kelimpahan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus mau mendistribusikan lebih lagi ya kepada Anda. Untuk apa? Untuk Anda distribusikan kembali kepada setiap orang yang lapar dan haus akan Dia. Mari tutup mata sebentar. Yuk Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, kita tutup mata sebentar, kita hampiri Tuhan. Lebih lagi terima kasih Tuhan. Selama 30 tahun Tuhan, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena kasih karunia-Mu. Dan kami mau terima Tuhan selalu. Kami mau terima Tuhan selalu segala kelimpahan kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap pengisi acara. Mereka yang berjerih lelah Tuhan. Tapi segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dan biarlah kami terus belajar bahwa sungguh Tuhan, semua boleh ada karena Engkau. Kami mau terus terfokus, tertuju kepada Engkau. Kami bawa segala keterbatasan kami, segala apapun yang kami miliki Tuhan. Karena kami tahu di tangan-Mu segala sesuatunya menjadi lebih dari sekedar cukup. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Katakan, God, you're so good. God, you're so good. Katakan, God, you are so good. God, you're so good. Thank you, Jesus, you are so good. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi, God, you're so good. You're so good. Thank you, Father. Thank you, Jesus. God, you're so good. Semua hanya karena kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. God, you're so good. You're so katakan, Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. God, you're so good. You're so good to me. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami percaya Engkau begitu sangat mengasihi kami. Engkau begitu sangat mengasihi gereja-Mu Tuhan. Dan ini kami siap untuk Engkau mendistribusikan segala sesuatu yang datangnya daripada Engkau
Terutama Tuhan, jadikan gerejamu sebagai pengabar Injil. Sehingga jiwa-jiwa yang tersesat itu Tuhan, mereka boleh dengar akan Engkau. Mereka boleh percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan mereka diselamatkan. Sama seperti kami telah diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Biar mata kami, fokus kami tertuju hanya kepada Engkau. Karena Engkau Yesus yang terindah. Ketika kami memandang Engkau, sungguh Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau terima, kami mau terima, kami mau terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang baik.